Let's talk on FAB Cast. Oh, Mas Widi, ada donat nih. Nggak tahu. Nggak tahu nih, kita coba. Namanya Belni Donat, tapi tiba-tiba udah ada di meja ya. Oke. Baunya enak. Nggak tahu dari siapa. Coba boleh nggak ini? Nggak boleh. Ini yang buat atau punya siapa aja kita nggak tahu ya. Atau ada yang beli mungkin ya. Oke. Pak, itu kan punya saya yang buat. Masa sih? Iya, Pak. Punya kamu? Iya. Saya makan boleh nggak? Boleh. Gimana Pak? Enak? Enak. Ini emang agak emang kenyal dibuat kenyal, agak Ya. kenyal-kenyal gitu. Ciri khas dari donat saya. Dari Belni Donat. Iya. Masih mau nggak? Itu dibagi deh gratis ya. Aduh, ternyata kita kedatangan langsung yang buat ya. Aduh, ini gimana nih atas sini deh. Langsung yang buat, tapi emang enak sih. Ya. Itu benar buatan kamu sendiri? Iya Pak, itu buatan saya sendiri. Belni Donat inspirasinya dari? Kalau nama Belni itu nama adik saya Pak. Nama adik saya. Iya. Oh, jadi Belni nama adik. Mm-mm. Nah, ini namanya Belni Donat. Iya. Enak. Saya jadi pingin makan terus sebenarnya, tapi kita harus harus siaran dulu ya. Ya, kita ke podcast hari ini kita kedatangan tamu istimewa dari mahasiswa. Saya selamat pagi. Pagi, Pak. Ya, ada Mbak Ayu Febian. Ya. Ayu Febian, mahasiswa semester 5. manajemen. Iya. Pengusaha Belni Donat. Ya. Pengusaha itu ya itu yang punya usaha kan intinya gitu. Iya, Ya. Pak. Ayu Febian adalah semester 5 di program studi manajemen ekstensi. Iya Pak. Betul. Oke, dengan mengambil kuliah berarti sore ya? Iya sore. Karena ingin bisa sambil bekerja atau punya usaha begitu. Iya betul Pak. Oke. Ayu Febian asli mana? Tegal. Tegal. Ya. Tegal, emang Tegal sekali sih kalau ngomongnya. Iya. Jadi asli Tegalnya di mana? Suradadi Pak. Suradadi itu berarti yang ke arah Pemalang. arah Pemalang ya. Sama pasar. Kalau pasar Suradadi ya di situ. Iya, nah kamu di situ? Iya dekat situ. Oh, dekat situ. Berarti tiap hari ke pasar ya? Iya Pak. Jadi lahir di Tegal juga, Ya. besar di Tegal. Ya, kamu, saya dengar bahwa kamu itu kuliah usaha ini biar bisa kuliah, betul ya? Iya betul Pak. Gimana ceritanya itu? Ya jadi sebetulnya saya itu nggak mau kuliah. Maksudnya itu nanti tunggu 1 tahun lagi. Saya lulus SMK, saya bekerja. Tapi saya nggak betah Pak. Terus saya pulang. Oh, jadi kamu kerja di Semarang sebenarnya? Iya. Yang kamu tadi pernah cerita bahwa kamu kerja di Semarang. Terus kamu nggak betah. Terus Iya. pulang berapa hari atau berapa bulan? Cuman 2 minggu Pak. 2 minggu di sana. Iya, cuman 2 minggu. Kenapa nggak betah? Karena mungkin jauh dari orang tua yang pertama. Oke. Sudah biasa kalau apa-apa pulang cerita sama mama. Oh, Kayak, cerita sama mama. Mah kamu hari ya? ini aku kayak gini gitu. Oke. Ya. Yang membuat kamu ingin sekali kuliah gitu. Biar dipandang sih Pak. Biar dipandang siapa? Dipandang masyarakat, dipandang Oke. teman-teman juga gitu. Jadi kalau kamu nggak kuliah, kamu tidak dipandang. Mungkin dipandang, tapi dipandangnya itu dipandang rendah gitu Pak. Oke. Pernah terjadi atau kasus seperti itu? Pernah. Oke, bagaimana itu? Jadi kan kakak saya tuh Pak nggak lulus SMP. Oke. Terus kayak saya yang jadi adiknya dibilang, kamu ngapain sekolah tinggi-tinggi nanti juga kayak kakaknya kayak gitu. Oke. Di situ kayak yang ngerasa baru SMK udah diginiin gitu kan. Terus akhirnya mikir, coba kalau misalnya saya bisa kuliah, Ya, pasti saya ya dipandang tinggi lah. Oke, maksudnya dipandang bahwa saya bisa, gitu Iya. ya. Saya bisa menjadi orang sukses, tidak seperti keluarga saya yang sebelumnya begitu ya. Itu yang menginginkan kamu kuliah. Iya Pak. Jadi biar orang melihat
Itu yang kamu maksud ya? Ya. Tapi kalau setelah kamu kuliah, kamu kan tidak langsung kuliah ya? Tidak langsung kuliah, maksudnya adalah berarti setahun libur atau? Ya? Enggak. Jadi gini Pak, saya kan setelah 2 minggu kerja nggak betah, saya pulang ke rumah. Orang tua saya tanya, kamu mau kerja atau mau apa? Kamu itu harus punya masa depan gitu kan. Kayak dari orang tua saya udah bilang, saya nggak mampu buat biayain kuliah kamu. Kalau emang kamu mau kuliah, ya kamu cari uang sendiri gitu. Di situ kayak saya doa sih sama Tuhan, Tuhan ini gimana gitu kan. Terus kayak ada inspirasi yang coba jualan ini gitu, siapa tahu laku gitu kan Pak. Awalnya coba-coba. Terus ternyata banyak peminatnya. Dan pas itu akhir gelombang 3 Pak. Gelombang 3 juga masuk lebaran sih Pak, pas itu kan puasa. Setelah selesai lebaran itu saya hitung kan uang saya adalah uang buat kuliah gitu. Awalnya saya gak mikir kuliah sih. Terus saya bilang gini, Ma ini uang ada segini nih, mau buat apa gitu kan. Oh kamu bertanya kepada orang tua. Padahal kamu ingin kuliah, tapi tidak kepikiran pada saat itu untuk kuliah secepat itu gitu ya? Iya, pikirku nanti aja nunggu tahun depan gitu. Pengennya kan kuliah reguler Pak, jadi nggak usah ambil kelas sore gitu kan. Ya. Cuman sebelum kita terlalu jauh, misalnya tadi orang tua berjanji atau membuat sebuah perjanjian ya, bahwa saya hanya menyekolahkan kamu sampai SMA. Iya. Oke, setelah itu orang tua tidak mau. Oke. Itu sebenarnya orang tua tapi mampu ya? Mampu Pak. Mampu untuk membiayai kamu. Iya. Kira-kira apa tujuannya sehingga ke orang tua sampai melepas mungkin ya? Kamu tahu nggak? Tahu Pak. Apa itu? Karena dulu kakak saya itu terlalu dimanjakan. Bukan kakak saya aja sih, saya juga. Terus ternyata mungkin orang tua saya merasa salah didik anak. Jadi orang tua saya kayak, udah deh kamu udah lulus SMK terus kamu harus mandiri gitu. Jadi kan menguji ya, memberikan sebuah ujian kepada kamu atas pelajaran sebelumnya bahwa orang tua mungkin dirasa gagal dalam pendidikan misalnya, sehingga ketika kamu ingin melanjutkan perguruan tinggi, orang tua menguji kamu untuk mencari biaya sendiri. Gitu. Tapi kadang-kadang orang tua berpikir gak sih kalau kasihan anak saya gitu? Enggak ya. Karena orang tua saya tahu saya itu mampu gitu Pak. Gitu ya. Jadi orang tua mampu. Iya. Sampai hari ini komunikasi berjalan lancar tapi ya? Iya masih. Gimana rasanya? Pernah nggak orang tua mengungkapkan kalau anak saya bisa kuliah sampai semester Insya Allah 6 ya? Iya. Nah, sampai semester 6 ini atau semester 5 pernah nggak mengungkapkan apa gitu? Pernah. Mama saya pernah bilang, kamu tuh anak yang cerdas. Kamu mampu bisa kuliah sampai sekarang pakai biaya sendiri gitu. Kayak mama itu bangga sama kamu. Oke. Pernah mengatakan itu pada saat kapan? Pada saat saya merasa terpuruk pas itu masih semester 2 Pak sebetulnya. Oke. Apa yang membuat kamu terpuruk pada saat itu sehingga kamu menganggap itu adalah ujian terberat? Lagi pertama awal ada COVID. Terus kayak kurang biaya gitu loh Pak. Karena kan makanan, kalau misalkan kita lagi kekurangan uang, pasti juga konsumen kita nggak ada yang beli gitu Pak. Buat makan sehari-hari aja pas-pasan. Oke, jadi pada saat itu COVID datang, jual beli atau usaha kamu lagi tidak stabil ya? Iya. Oke, setelah itu? Setelah itu mama saya bilang, Mama bangga punya kamu. Kamu bisa, kamu kuat kayak gitu. Di situ saya berpikir gimana caranya saya harus bisa membiayai kuliah saya. Sedangkan pas semester 2 itu kan ada biaya semesteran sama masih ada uang gedung kan Pak. Situ saya mikir gimana uang segini biar jadi segini gitu. Itu juga masuk pas puasa lagi Pak. Pas puasa saya jual kalung saya. Terus saya kayak buka usaha baru. Saya jualan es, jualan kurma. Pokoknya kamu apa yang bisa kamu jual? Semuanya saya jual. Untuk gimana saya bisa kuliah lagi? Gitu? Iya. Maksudnya bisa membayar kuliah. Iya. Gitu. Kamu nggak malu? Nggak Pak. Dulunya saya gengsi tapi sekarang udah nggak. Gengsi karena?
Karena menurut saya orang tua saya mampu, masa saya kayak gini sih gitu. Iya. Tapi kamu pernah kepikiran gak sih kalau orang tua saya kok jahat gitu? Enggak sih Pak. Enggak ya. Jadi orang tua saya mampu kok, orang tua saya ada uang, tapi kenapa saya diminta untuk membayar kuliah sendiri? Karena orang tua saya udah pernah bilang, kamu saya giniin supaya masa depan kamu cerah. Jadi di situ saya ubah pola pikir kayak, ya udah mama pengennya Ayu jadi yang terbaik gitulah. Kamu tidak berpikiran bahwa orang tua saya cara mendidiknya tidak seperti orang tua yang lain gitu ya? Pernah berpikir tapi gimana ya Pak? Iya. Menurut saya setiap orang itu memiliki cara membuat anaknya sukses itu berbeda-beda, nggak harus sama gitu. Jadi orang tua punya cara ketika dia mendidik anaknya itu bisa dengan cara yang seperti yang orang tua kamu bahwa melepas. Tapi tentunya tidak lepas ya. Iya. Pasti orang tua memantau ya. Tidak hanya melepas bahwa ketika nggak ada biaya terus orang tua lepas, itu terserah kamu, nggak pernah bilang begitu ya tentunya. Nggak, paling mah ini kurang nih kayak gitu misal. Terus kata mama, ya udah bayarnya kapan gitu kan, tanggal segini gitu. Terus coba dulu cari dulu uangmu ada nggak, bisa nggak, nanti kalau udah sampai hari hanya kurang mau bantu, tapi nggak pernah kurang Pak itu. Alhamdulillah nggak pernah. Nggak pernah, ya? Iya. Luar biasa ya orang tua itu ternyata bisa ya melihat bahwa oh dia nggak langsung nggak langsung kurang gitu ya. Nggak. Tapi dia memantau, melihat dulu apakah kurang atau enggak, nanti kalau kurang ya saya bantu. Tapi ternyata selama perjalanan ternyata nggak pernah kurang ya. Nggak. Motivasi kamu kuliah tadi selain ingin dipandang ada lagi? Ada Pak. Apa itu? Biar saya dapat ilmu dari kuliah ini. Kayak contoh misal saya nih dulu nggak bisa bikin laporan keuangan, tapi sekarang saya punya laporan keuangan sendiri. Bisa membuat laporan keuangan sendiri untuk usaha kamu itu? Iya. Oke, selain laporan keuangan misalnya apa lagi? Lebih ke cara pemasaran juga ya. Kamu belajar dari situ? Iya, belajar. Dan punya teman. Relasi. Iya. Tapi kan kita bisa belajar dari orang yang sudah mentor misal di luar kuliah gitu, atau lewat YouTube misalnya. Karena kan tujuan saya ingin kuliah, ingin dipandang gitu Pak. Ingin pandang dan kamu ingin sekaligus mendapatkan tadi ilmu yang ingin kamu lihat. Ketika kuliah pun ada tujuan yang bermanfaat untuk usaha kamu ini ya. Iya. Oke. Dan sudah semester 6 ini tentunya sudah banyak ya yang kamu dapatkan. Banyak sekali Pak. Jadi memang kalau sudah bicara impian-impian kita tercapai, itu rasanya senang sekali ya. Senang banget Pak. Sekali ya. Apalagi respon selain orang tua kamu, keluarga besar kamu tentunya sekarang melihat kamu berbeda ya. Berbeda sekali. Seorang IBB menjadi seorang mahasiswa dan seorang usaha walaupun memang tidak terlalu besar. Tapi tentunya punya mimpi besar ya. Punya Pak. Oke. Kita mau cerita nih tentang usahanya, tapi kita sebelum kita bahas ini, kamu pernah jualan es juga? Iya. Kurma, apa lagi? Jualan pizza juga pernah. Pizza. Ya. Terus yang kamu bilang waktu kita kuliah Pak, saya dari mana, Purbalingga, yang waktu ambil nanas. Itu beli nanas Pak. Untuk? Buat bikin kue. Oh jadi bahan. Iya, buat roti juga kan. Ada yang minta dalamnya nanas tuh, kita ya kesana gitu. Karena punya temen juga Pak di sana. Oke, jadi sebelumnya kamu jualan apa aja? Apa aja, sampai saya titip-titipin ke warung. Oke. Ini kadang-kadang, karena jujur ya, kalau saya sendiri mentalnya belum mampu untuk jualan seperti itu. Misalnya saya buka usaha, saya hari ini banyak sekali kawan-kawan saya yang di luar itu hari ini yang dibahas tentang buka usaha apa ini. Kira-kira ketika kamu buka usaha pertama ya, apakah hanya tujuan biar kuliah atau yang lain sih sebenarnya? Tujuan saya emang buat kuliah Pak. Saya mau cari uang biar nanti tahun depan saya bisa kuliah tadinya gitu. Jadi membuang rasa malu, tapi akhirnya keterusan ya. Iya. Kayak enak ya punya uang sendiri, mau apa-apa enak gitu. Tapi kegagalan udah sering ya? Sering Pak. Kegagalan yang paling unik. Kalau kita kegagalan yang paling menyedihkan tuh kayaknya udah sering ya. Tapi kalau kegagalan kamu yang paling unik apa? Kegagalan yang paling unik atau hal yang paling unik lah ketika jualan ya. Kalau gagal tuh kayaknya sebetulnya kalau kegagalan gak ada. Tapi gak ada ya. Jualan es berhasil berarti? Berhasil Pak. Oke. Iya, soalnya itu kan ngikutin yang lagi viral. Es apa pada saat itu? Itu kayak sebangsa Say Story kayak gitu. Kamu jualnya secara?
Langsung. Oh, langsung di mana? Di dekat rumah. Oh, oke. Jadi di deket rumah di Surodadi kamu jualan. Iya. Buka lapak. Buka lapak. Pokoknya nggak malu deh ya. Enggak. Karena kan anak zaman sekarang kayaknya banyak yang gengsi itu jualan es apalagi kan. Iya. Jualan cilok, jualan apa es yang lagi heboh itu kalau di media sosial tuh pop ice. Padahal itu ada sebuah bisnis usaha iya, yang saya juga halal jualan gitu. pop ice Iya, kayak gitu. maksudnya apa sih yang salah dengan jualan pop ice? Ada nggak sih? Nggak ada, Pak. Tapi kenapa itu jadi sesuatu orang daripada jualan pop ice gitu ya? Padahal itu sesuatu yang menghasilkan uang kan? Iya. Mungkin menurut cara pandang mereka kita itu kalau jualan kayak gitu itu malu, Pak, gitu. Gengsinya masih dikedepankan. Padahal Iya, padahal jualan kayak gitu enak, untungnya banyak gitu kan. nggak tertekan sana sini. Iya, ya. mau libur juga terserah orang bosnya gitu. saya gitu. Dan pasti ada untungnya yang Iya. didapat gitu. Iya, makanya saya kadang melihat kenapa orang-orang ketika membuat sebuah pilihan selalu bilang nanti jualan pop ice. Nah, padahal nggak ada yang salah kan, seorang mahasiswa pun bisa nggak masalah dengan berjualan pop ice. Iya, nggak ada. Jadi kamu jualan es Mm-mm. di situ sekarang masih? Masih? Masih. Terus apa lagi sebelum-sebelumnya atau yang selain roti lah? Es, terus piscok, pizza. Picok gitu ya. Iya. Kurma. Kamu Kalau olah sendiri atau ada temen atau karyawan atau apa? dari sendiri aja, Pak, gitu, ngalir sendiri gitu. Kayak misal minggu ini saya menunya ini gitu loh. Jadi nggak monoton tiap hari saya jualan itu gitu. Diganti, di rolling. Pelanggan kamu biasanya? Pelanggannya jadinya biar nggak bosan kan. Dari mana aja biasanya? Cuman daerah Suradadi doang. Tapi itu bisa memenuhi kebutuhan kamu pribadi. Iya, tapi saya ada nganterin kue ke Pemalang. Itu satu toko roti gede, Pak. Dia Tuh- percaya sama kamu ya? Iya. Itu saya kayak nganterin roti di situ. Awalnya saya bilang saya mau buat kuliah nih gitu. Itu kan Oke. teman gereja. Mm-mm. Terus katanya ya udah titip aja sini, kalau laku ya nanti gimana gitu kan. Terus ternyata pas saya titip laku, Pak. Oke, jadi kau pasarkan Ah, ke toko yang besar itu. Iya. Sampai hari ini mereka jadi tempat untuk penitipan kue kamu. iya, Setiap seminggu sekali? 2 hari sekali. Oh, 2 hari sekali ya? Jadi Hari dianterin ke sana atau gimana? Diantar ke sana. Itu, Pak, yang paling unik. Kata mama saya, kamu kok mau sih pakai itu, kan naik motor, Pak, taruh roti kan di samping-samping, Oh, pakai jadi kamu tas pakai itu, Pak. Apa Iya. sih? Kayak kantor pos ya zaman dulu. Iya, kayak gitu. Apa kurir ya? Kamu sendiri? Iya, Pak. Wow. Awalnya saya malu kalau saya habis nganter, pokoknya saya pulang, nggak mau kemana-mana, nggak mau beli Itu bahan pas roti, nggak mau. pertama kali kamu malu? Iya, Pak, malu. Malu dengan kamu yang misalnya anggap perempuan neteng apa itu namanya, gerobak itu Iya. ya, apa sih namanya itu ya, tas Tas. kayak gitu. Oh, 2 hari ke sana. Mm-mm. Ya Allah, luar biasa ini. Maksudnya dengan di usia kamu yang masih muda, ya walaupun pasti di lingkungan sana banyak lah ya, tapi kan jarang Iya. ditemui seorang perempuan yang dia sampai ke Pemalang panas gitu kan. Sekarang kan kalau ya, remaja-remaja sekarang yang dipikirkan adalah gimana biar skincarean gitu ya. Iya, biar nggak hitam Ya, gimana. gitu. Tapi kamu motoran panasan gitu. Itu betul-betul sudah kamu nikmati ya. Iya, Pak. Jadi udah nggak ini lagi, udah nggak malu. Enggak, malah sekarang kalau habis nganter kue nih, kan temenku banyak yang di Pemalang, nanti main yuk gitu. Jadi mampir-mampir. Iya, gitu mampir-mampir, udah nggak malu. Oke, usaha yang kamu jalani ini dari tadi roti terus es krim ya, piscok. Unggulannya biasanya apa? Ini bukan? Iya, ini. Ini namanya Belni Donat. Nah, Belni Donat ini buatan kamu sendiri atau? Kalau misalnya dibilang brand, itu brandnya Mama. Iya. Ada lagi nggak selain ini? Ada itu karamel yang biasa Coba kita lihat. titipin. Mas Widi. Nah, kita akan lihat. Oh, ada lagi. Ya, kalau ini kayak Ada Sabun. misalnya ingin ini kita buka ya. Iya. Oke, ini buatan kamu sendiri. Iya. Oke, kalau misalnya orang mau beli atau mau pesen, hubunginya kemana? Ke Facebook Belni Donat atau Belni Donat. ya ke nomor Spellingnya WA. BELNI Donat. Iya. WA. Nomornya disebutin coba biar teman-teman tahu. Nomornya 0819 Oke. 11 611 932. Oke, jadi kalau mau ada acara
party atau syukuran atau apa ya yang kaitannya dengan ulang tahun bisa pesan dari kamu ya. Iya. Kalau ini donat yang tadi sudah saya cicip. Karena kita ngomongin makanan ya. Padahal pengen diet saya. Cuman pinginnya makanan mulu. Mas Didi juga suka. Nih, ini donat. Belni donat, nanti kita simpan ya. Ini adalah karya kamu juga. Jadi pertanyaan saya tadi, kamu ada karyawan? Ada. Ada berapa? 2. Iya. Usaha yang kamu jalani udah berapa tahun sih? Kalau misalnya usaha kayak gini tuh udah dari saya lulus lulus SD. Kamu udah jadi meneruskan? Enggak, awalnya itu keluarga saya punya usaha, terus sempat kolaps. Terus saya kan sama orang tua saya kan sering tuh kalau papa saya itu didikannya keras, Pak. Oke. Ya. Militer? Ya kayak gitu. Bro, kalau salah sedikit kena pukul gitu. Waduh. Iya. Jadi mama saya itu kayak memisahkan diri gitu. Oke, jadi akhirnya keras yang orang tua itu ternyata tetap membuahkan hasil buat anak-anaknya untuk lebih disiplin ya. Jadi dulu sempat buat ini, cuman kolaps terus kamu lanjutkan. Nah, pada saat kamu melanjutkan berarti berapa tahun? Itu saya dari SD saya disuruh jualan. Ya, kamu udah jualan, SD-mu udah jualan? Iya, udah suruh jualan keliling. Oh, berarti kamu. Jadi saya cuti 1 tahun, Pak, pas mau masuk SMP. Oh, berarti kamu nggak langsung? Nggak. Tadinya udah sekolah sih, udah SMP, cuman cuti. Terus akhirnya kamu lanjutkan lagi. Lanjutkan lagi SMP lancar ya? Lancar terus ke SMA. Iya. Terus kuliah langsung ikutnya ya? Iya, ikutnya kuliah. Tapi dengan biaya sendiri kamu puas nggak sih kuliah biaya sendiri? Puas banget, Pak. Rasanya lebih ada yang beda ya gitu ya? Iya. Dibandingkan misalnya ada yang dibantu orang tua gitu. Tapi itu tidak salah, cuman ketika bisa membiayai sendiri tuh kayak ada rasa yang kepuasan tersendiri gitu ya. Pak. Bangga gitu ya. Bangga. Usaha yang kamu jalan ini kan sudah cukup sukses gitu ya. Omset berapa sebulan sekali? Kalau lagi fokus usaha sampai 5 juta. 5 juta bersih? Iya, bersih. Oh, jadi udahlah ya bisa beli apa aja ya kamu. Iya. Kamu pengen shopping. Ya intinya untuk kebutuhan sendiri tuh sesuai dengan tujuan kamu bahwa untuk kuliah ya. Itu sudah dengan membayar karyawan 2 tadi? Udah. Wah, keren ya, saya pengen usaha sendiri tuh. Tapi kadang-kadang takut gak sih? Takut. Tadi kamu usaha keluarga kamu pernah kolaps. Takut gak di perjalanan usahanya gagal gitu? Pernah takut. Tapi kalau takut pasti ceritakan sama mama. Mah ini kayak gini terus kata mama. Enggak, kamu bisa, kamu bisa. Pokoknya kamu semangat aja gitu. Di situ kayak udah tumbuh lagi rasa semangat. Orang tua ibu kamu itu hanya memberikan sebuah kalimat sebenarnya ya. Hanya berbicara gitu. Semangat gitu. Kira-kira apa yang kamu rasakan ketika orang tua kamu tadi mengatakan begitu? Walaupun tidak memberikan dana misalnya. Senang ya. Senangnya karena saya kalau misalnya dapat motivasi itu kayak bergairah lagi gitu. Oke, semangat lagi, terbakar lagi gitu ya. Oke, nah yang mendukung kamu kuliah selain kamu keinginan kamu sendiri, yang dukung siapa? Mama. Oh, kamu dukung ya? Iya. Sampai hari ini dukung. Iya. Ya? Ayah kamu? Mendukung juga sih. Kamu dekat dengan ayah kamu? Enggak, kurang dekat, Pak. Kurang dekat. Karena kamu tadi cerita bahwa ayah kamu gaya militer ya tadi. Keras mungkin ya, bukan gaya. Kenapa kamu tidak dekat selain karena emang beliau keras? Karena menurut saya orang tua saya papa saya itu nggak sayang sama saya. Oh gitu. Rasa sayang apa yang sebenarnya kamu inginkan? Kayak terlalu pilih kasih gitu ya, Pak. Saya kan pengennya disayang dua-duanya gitu, biar apa ya, adil. Jadi kamu gitu. Inginnya sebenarnya orang tua itu sayang dengan saya juga. Iya. Dengan maksudnya dengan saya, dengan kamu gitu, tidak hanya dengan adik kamu gitu ya. Enggak, justru saya cemburunya sama kakak saya. Oh, kakak kamu, karena dia sayang dengan kakak. Berarti satu keluarga itu ada berapa? Ada 4 bersaudara. Oke, jadi ayah kamu lebih sayang dengan kakak kamu. Gitu, dan kamu merasa bahwa tidak diperhatikan. Iya, setiap kakak saya mau apa langsung dibelikan, mau ini mau itu langsung dibelikan. Giliran saya harus ngumpulin uang dulu sendiri gitu. Oke.
Tapi pernah ngobrol nggak? Maksudnya kenapa bertanya gitu kepada ayah kamu atau melalui ibu kamu gitu? Cuman tanya mama sih, "Ma, kok papa kayak gitu sih?" gitu. Terus jawabannya cuman, "Iya dulu kan kamu kan gak diinginkan di dunia gitu." Oh gitu. Iya. Karena bedanya selisih cuman 1 tahun. jadi Terus papaku juga pengennya anak cowok, ternyata dapetnya cewek lagi. dapat cewek, jadi ayah kamu merasa bahwa harusnya laki-laki gitu ya. Oke. Sampai hari ini memang tidak ada kedekatan. Pernah menghubungi? Kalau sekalinya ngobrol panjang banget. Oke. Mau nelpon nggak? Enggak. Karena apa? Nggak punya nomornya, Pak. Sampai hari ini nggak punya nomornya? Enggak. Satu rumah? Iya, tapi nggak punya nomornya. Dalam durasi sebulan kamu ngobrol atau seminggu ya? Kalau sebulan terlalu. Dalam seminggu kamu pernah ngobrol atau sehari? Jarang. Paling cuman say hello doang. Oh, gitu. Tapi kamu sayang dengan ayah kamu? Sayang Sekali ya. Sayang sekali. Coba kamu ucapkan apa yang ingin kamu ucapkan untuk ayah kamu di layar, coba. "Pah, Ayu sayang sama papa. Ayu pengen disayang sama papa. Ayu mau nunjukin kalau Ayu itu bisa. Sampai sekarang itu juga pasti karena doa dari papa juga." Ya, pasti doa. Ayah Ya. pasti berdoa walaupun cara memperlakukan misalnya tadi yang diam gitu. Tapi yakin ya kalau papa pasti secara ini mendoakan ya. Ya, yakin banget. Mungkin kalau mendoakan mendoakan kamu, papa mendoakan kamu maksudnya di rumah walaupun kita tidak tahu. Iya. Gitu ya. Oke, tapi kamu tetap kuat ya. Ayah Iya. masih ada. Ada. Iya. Nanti pasti ada saat momen di mana kedekatan itu akan muncul. Iya. Iya, percaya tentunya Percaya. ya. Oke, nah, kamu kuliah berjalan, insya Allah selesai lah ya. Kamu nanti sampai wisuda. Mungkin nanti di wisuda orang tua ikut. Harus ya. Nah nanti terus kamu bisnis, kamu sampai masak sendiri atau ngolah sendiri ya dengan teman-teman partner kamu yang karyawan luar. Ngatur waktunya gimana? Kalau lagi kuliah, Lagi kuliah. saya ngatur waktu itu bangun pagi, Pak, gitu. Jadi nanti jam 3 atau jam 4 udah bangun. Oh, jam 3 jam 4 udah bangun. Iya. Untuk masak. Iya, atau untuk membuat bikin kue. roti. Terus kamu manfaatkan waktu untuk istirahat juga? Ada. Soalnya kan nggak setiap Kan hari. capek ya. Pesanan Harus ke Malang banyak. itu naik motor ya 2 hari sekali. Iya. Gak selalu pesanan banyak kan, Pak? Ya kadang-kadang Kadang-kadang banyak kadang-kadang banget. ya karena usaha kadang-kadang naik, Iya, kadang-kadang kadang turun gitu. Ya nggak? Jadi kamu sudah membuat times management sendiri ya, misalnya pagi bangun, terus ngolah, membuat gitu produksi kue, terus jam sekian, terus nganter atau bagaimana gitu ya. Tapi dengan jualan es juga kamu sendiri. Nah, kamu tinggal ini siapa yang jaga? Kalau saya tinggal, kakak saya yang jaga. Ada kakak kamu Iya. yang jaga. Oke. Intinya ada teman-teman ya, ada saudara maksudnya, saudara atau keluarga atau partner yang membantu di sana. Ujian terberat kamu dalam hidup apa? Selama ya kamu tadi apakah karena jauh dari orang tua? Ada nggak yang membuat kamu menjadi sekarang kuat? Kita jadi inget itu ya, yang lagi viral ya. Apa yang membuat kamu kuat? Ini kenapa selalu gitu ya? Kira ujian terberat kamu apa selama? Kayak saya tadi berpikir ya, ternyata saya kira ujian saya yang paling berat gitu. Ternyata kamu lebih berat gitu. Ujian terberat saya itu pas saya lulus SD. Terus saya masuk SMP, belum ada 1 semester saya keluar. Di situ saya terpuruk banget kayak, Tuhan kok kayak gini sih giliran saya yang mau sekolah gitu. Apa sih? Kenapa kamu? Karena biayanya nggak ada, Pak. Kan saya sekolah di sekolahan swasta. Karena saya kan kalau dulu saya kan SD kan di negeri. Karena saya agamanya berbeda, saya merasa terkucilkan. Padahal tidak ada masalah sebenarnya. Iya. Cuman diri kamu sendiri. Banyak temen-temen yang kayak ngojok-ngojokin saya gitu. Jadi pada saat itu belum stabil ya secara Iya. emosi. Jadinya pas SMP pengennya itu biar masuk lah ke relasi saya, agamanya banyak yang sama gitu. Ternyata di situ collab,
terus saya disuruh berhenti sekolah. Pas saya berhenti sekolah, saya sering dimarahin sama orang tua saya. Karena? Ya kayak gitu, kayak ada masalah apa nanti yang kena saya gitu. Jadi kamu seolah-olah bahwa serba salah gitu ya. Itu ujian terberat kamu ya? Iya, tapi kakak saya nggak pernah kena Pak gitu. Jadi saya kayak, kok saya mulu sih gitu. Sampai akhirnya mama saya ngajak saya buat pulang lagi ke Suradadi. Tadinya kan saya udah ke Pemalang Pak. Di Pemalang itu tempat ada rumah juga? Itu rumah saudara. Oke. Iya. Jadi kamu pulang ke Suradadi. Jadi kamu melihat bahwa. Tapi saya pulang ke Suradadi itu bukan ke rumah saya. Udah nggak ada rumah saya di Suradadi. Oke. Nah sekarang di rumah sendiri? Iya. Berarti kamu merasa bahwa kamu seperti menjalani hidup yang sudah cukup berat di usia SMP ya Pak? Iya. Tapi kamu masih ingat ya? Ingat kadang-kadang SMP apa yang terjadi udah. Soalnya itu adalah ingat. hal terpahit menurut saya gitu. Hal yang paling nggak bisa dilupakan gitu Pak. Karena zaman-zaman ya masa anak SMP yang dia belum paham gitu. Tapi ya ini menjadi sebuah pengalaman hidup ya, pengalaman hidup kamu ke depan kamu bisa lebih baik tentunya. Oke, kita ada tanya jawab cepat. Ya. Nanti dijawab dengan cepat. Ya, tanya jawab cepat. Pertanyaannya, jika kamu lulus kuliah ya, nanti kamu akan wirausaha. Ijazahnya gimana? Kan udah lulus S1. Ya yang penting kan ilmunya Pak. Oke, yang penting ilmunya kamu dapat. Iya. Karena tujuan kamu tadi tujuan menuntut ilmu ya. Iya. Yang penting ijazahnya nanti. Tapi pasti berguna lah ya nanti ya. Iya. Oke. Menyendiri atau kumpul sama teman? Menyendiri. Di rumah? Iya. Kamu lebih senang menyendiri. Apa yang kamu dapatkan ketika kamu sendirian gitu? Gak enak loh sendiri tuh. Enak Pak. Oh gitu. Iya kalau menyendiri tuh kayak berpikirnya lebih gampang. Gitu. Iya. Berarti kamu aktivitasnya emang lebih banyak di rumah ya? Iya. Kamu nggak punya teman? Punya. Berapa teman kamu? Saya dihitung lah. Teman kuliah, teman SMK udah gitu doang. Oke, kau pilih-pilih mungkin ya cari teman? Enggak Pak. Teman. Tapi kenapa temannya sedikit? Karena rumah saya itu jauh gitu. Jadi kalau rumah jauh? Iya rumahnya jauh. Akhirnya teman-teman nggak mau datang ke sini, ke rumah kamu maksudnya? Pernah main. Oke, berarti dia nggak tulus dong kalau misalnya orang mau. Berarti memang orang tujuannya bukan nyari teman ya, tapi nyari jarak ya. Karena rumah jauh, jadi mereka nggak ada enggan berteman dengan kamu. Mungkin mereka sibuk juga Pak. Oke. Kamu nggak pernah ada masalah ya? Maksudnya ya udahlah teman saya seadanya yang mau terima kamu gitu. Yang ngajak saya pergi ya udah ayo gitu. Teman banyak pun belum tentu ini ya membantu ya. Iya Pak. Sekarang banyak teman-teman yang gitu ya. Iya. Oke. Menyendiri. Tentunya kalau menyendiri karena kamu punya usaha ya cari inspirasi untuk usaha kamu ya. Oke. Jika kamu kaya, kamu akan membahagiakan orang tua. Dalam bentuk? Membelikan rumah. Bukannya rumah sekarang sudah ada? Itu rumah tapi bukan rumah saya. Maksudnya orang tua? Enggak. Oh itu bukan rumah orang tua kamu. Rumah siapa? Ada rumah saudara gitu tempatnya. Jadi kamu ingin bagian orang tua dengan membelikan rumah. Kira-kira kapan tuh akan terwujud? Mungkin 2 tahun setelah saya lulus kuliah. Amin. Kita aminkan semuanya di sini. Amin. Jadi kamu ingin membahagiakan kedua orang tua kamu dan menunjukkan kepada salah satunya kepada ayah kamu ya. Ya. Selanjutnya, bisnis atau kuliah? Kuliah. Pokoknya kamu kuliah lah ya. Iya. Sekarang ya, walaupun nanti setelahnya bisnis. Karena kan tujuan ini lagi kuliah. Tujuannya memang di awal adalah kuliah. Yang mendukung adalah bisnis ini secara finansial ya. Nah yang selanjutnya yang terakhir nih, berenang atau masak? Masak. Oh, hobi berenang. Oh bisa renang ya? Bisa Pak. Saya nggak bisa loh. Jadi emang kalau sudah punya kuliner, punya bisnis seperti ini ya, donat tadi, kue karamel ya? Karamel. Ya emang sudah passionnya sudah memasak ya. Semoga usaha kamu lancar ya. Ya. Bisnis kamu lancar, keluarga sehat gitu ya. Terima kasih banyak atas waktunya. Ya Pak. Ayu syuting kita
ngobrol kita. Tentunya obrolan kita ini banyak lah. Saya tadi banyak mengambil sebuah pelajaran bahwa kemauan itu yang akhirnya mengalahkan segalanya. Iya. Terkadang tidak hanya uang, tapi kemauan. Orang bisa kuliah ya, sebenarnya semua orang bisa kuliah kan? Bisa. Tergantung dari niatan Iya. kita aja. Terkadang keniatan, misalnya ada orang tua yang ingin menyekolahkan anak, tapi kitanya nggak niat, nggak sulit, bisa, gitu sulit ya. Jadi tergantung tidak hanya orang tua, tapi juga anak ya. Tinggal anak mau nggak, gitu. Ya. Dengan ekonomi terbatas, walaupun sebenarnya kamu mampu, tapi kamu diminta untuk usaha sendiri gitu ya. Iya, Ternyata mampu. Saya doakan kuliah kamu selesai sampai wisuda, yang akhirnya itu adalah suatu tujuan hidup kamu salah satunya ya. Iya. Dan usahanya lancar, semakin besar. Amin. Dan bisa mempekerjakan banyak orang dan bermanfaat buat mereka. Amin. Terima kasih atas waktunya Ayu. Kita ketemu Yeah. lagi nanti suatu saat ya di momen podcast yang berbeda. Jangan lupa like, subscribe di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila Tegal. Terima kasih Ayu, Febian. 3, 2, 1, cut.